Salju pertama selalu datang diam-diam. Tidak ada suara, tidak ada peringatan. Hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi putih. Dan di jendela apartemen lantai 2, Maya berdiri dengan kamera di tangan, menatap butiran itu turun satu persatu. Seperti kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Sudah hampir setahun sejak Daru, pria yang dulu menemaninya kemanapun kamera dibawa, meninggalkan dunia ini. Setahun sejak Maya berhenti memotret manusia, dan memilih menangkap hal-hal yang tidak menatap balik. Langit, salju, bayangan, dan jendela yang berembun. Ia datang ke Sapporo, bukan untuk mencari sesuatu, tapi untuk kehilangan sesuatu dengan lebih pelan. Hari-harinya tenang. Pagi ia berjalan ke kedai kopi kecil di ujung jalan, sore ia menatap salju dari jendela. Malam, hanya bunyi radiator dan detak jam dinding yang menemani. Ia jarang bicara. Ia bahkan sudah lupa bagaimana rasanya tertawa tanpa merasa bersalah. Sampai malam itu tiba. Malam ketika udara lebih bening dari biasanya, dan langit menurunkan salju paling lembut yang pernah ia lihat. Dari balik tirai, Maya melihat sesuatu yang baru. Seorang pria berdiri di bawah lampu jalan, bersandar pada dinding kafe, dengan gitar di tangan. Ia menyanyikan lagu yang tidak dikenalinya, tapi entah kenapa terasa familiar, seperti melodi yang pernah ia dengar di dalam mimpi. Maya menatap cukup lama hingga lensanya berembun. Dan tanpa sadar, ia mengambil kameranya. Klik. 1 foto. Lalu 2. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tangannya bergetar bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang hidup di dadanya kembali berdenyut. Namanya Leo, seorang musisi jalanan yang bermain setiap malam di depan kafe kecil itu. Orang-orang lewat, kadang berhenti, kadang tidak. Tapi Leo selalu tersenyum, seperti seseorang yang tahu bahwa musiknya akan sampai ke telinga yang tepat, pada waktu yang tepat. Setiap malam, Maya mulai menunggu. Ia duduk di balik tirai, menatap dari jendela. Salju turun, melodi mengalun. Dan dari balik kaca itu, dunia terasa sedikit lebih hangat. Hari berganti hari, foto-foto Maya berubah. Dari pemandangan statis menjadi cerita kecil tentang seseorang yang hidup di bawah cahaya lampu jalan. Leo dengan gitar yang basah salju. Leo yang meniupkan napas ke telapak tangan. Leo yang sesekali menatap ke arah jendela apartemen, ke arah tempat Maya berdiri. Mungkin ia sadar, mungkin tidak. Tapi pada suatu malam, ketika lagu berhenti, Leo mendongak, dan senyumnya naik perlahan, tepat ke arahnya. Dan saat itulah Maya sadar. Tanpa pernah berbicara, mereka sudah saling menyapa. Waktu berjalan cepat di bawah salju. Musim dingin yang dulu terasa sunyi kini berubah jadi ritme yang menenangkan. Maya mulai keluar rumah lebih sering. Kadang hanya untuk membeli roti hangat di kafe tempat Leo bermain. Kadang untuk memotret anak-anak yang berlari di salju. Dan kadang, hanya untuk duduk di bangku luar, mendengarkan musik itu dari jarak yang cukup dekat. Ada sesuatu yang lembut dalam cara Leo bermain gitar. Tidak berlebihan, tidak memaksa. Seolah setiap nada memberi izin bagi dunia untuk bernapas lebih pelan. Dalam keheningan itu, Maya merasa tidak perlu lagi melupakan Daru. Karena kehilangan ternyata tidak harus dihapus. Hanya perlu diberi ruang baru untuk bernapas. Suatu sore, salju turun lebih deras dari biasanya. Udara beraroma susu hangat dan kayu bakar. Maya berjalan pulang dari kafe, dan di tengah jalan, ia berhenti. Di depan matanya, Leo sedang menulis sesuatu di papan kecil dekat tempatnya biasa bermain. Tulisan itu sederhana. Terima kasih telah mendengarkan. Maya tersenyum samar. Ia menatap langit, membiarkan salju jatuh di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa dingin sama sekali. Musim dingin itu akhirnya selesai. Tapi entah mengapa Maya tidak ingin ia cepat pergi. Di jendela apartemennya, ia menempelkan foto baru. Bukan foto salju, bukan langit, melainkan potret seorang pria dengan gitar, berdiri di bawah lampu jalan yang berwarna emas. Foto itu tidak sempurna. Sedikit kabur, sedikit miring. Tapi di sanalah, di antara butir salju yang jatuh, Maya menemukan sesuatu yang lebih penting dari kesempurnaan. Ia menemukan kehidupan lagi. Dan malam itu, sebelum menutup tirai, Maya berbisik pada dirinya sendiri. New snow, falling softly round me. Sebuah kesempatan kedua. Bukan untuk menggantikan yang telah hilang,
Tapi untuk mengingat bahwa hati manusia selalu punya ruang untuk hal-hal baru. Karena seperti salju yang menutupi jejak lama, setiap musim dingin memberi kita izin untuk memulai lagi, tanpa tergesa, tanpa rencana. Hanya dengan membiarkan sesuatu yang hangat tumbuh perlahan. Di antara dingin yang paling sunyi.